Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi'afihi wa ghufranihi tughfaru dzunub was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahuna wa ilahul kainat. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi uhiya ilaihi al-mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. As-sayyidatu was-sayyidat as'adakumullahu hayatakum jami'a. Bapak Ibu yang muliakan, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Hajj Andi Mujahidin, merupakan kegembiraan bagi kami keluarga besar Yashfa untuk bisa hadir kembali bersama Bapak Ibu yang kemuliakan dalam kajian Dwi Pekanan kita, yaitu pekan pertama, Sabtu pekan pertama dan Sabtu malam pekan ketiga seperti malam hari ini. Lebih spesial lagi dan lebih bahagia lagi malam hari ini Yashfa bisa menghadirkan ke hadapan Bapak Ibu yang muliakan guru kita Kiai Haj Andi Mujahidin Al-Majistir, yang insya Allah kajian beliau pada malam hari ini penting bagi kita ketahui, penting bagi kita fahami, penting bagi kita amalkan, karena sesungguhnya tidak ada yang lebih membahagiakan seorang mukmin ketika amalan-amalan kita diterima oleh Allah SWT, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam satu ayat Allah SWT menjanjikan kepada kita, misalnya di dalam surah Al-Kahfi, "Faman yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa orang yang mengingini berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh. Tentu kita ingin amalan-amalan saleh kita adalah benar-benar amalan yang akan ridha Allah SWT. Dan sesungguhnya amalan saleh itu yang menjadi pembeda dan akan menjadikan tanda keberuntungan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Di dalam surah Al-Asr Allah SWT berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Dan kalau kita coba gali Al-Qur'an, paling tidak kita menemukan kata-kata man 'amila shalihan di dalam Al-Qur'an. Tidak, kita temukan ada 81 kali Allah mengulang kata amila shalihan dalam bentuk individual, dalam bentuk tunggal. Tetapi ketika menyebutnya dalam bentuk jamak, amilus salihan, sejauh yang penelusuran kami ada 60 kali Al-Quran menyebutnya. Artinya sebenarnya beramal saleh dilakukan bisa secara individual maupun secara komunal, secara berkelompok, secara berjamaah. Intinya, apapun yang kita lakukan, amalan-amalan saleh kita semoga amalan-amalan yang diterima oleh Allah SWT. Malam ini kita akan menyimak bersama hal penting yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustaz Kiai Haj Andi Mujahidin, tentang tanda-tanda amal saleh kita itu diterima, amalan kita diterima Allah SWT. Untuk itu, untuk beroleh keberkahan kita dari pertemuan kita malam hari ini, Bapak Ibu muliakan, mari kita awali bersama-sama dengan membaca Mul Kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, Bapak Ibu muliakan, seperti biasa, guru kita Kiai Haj Andi Mujahidin akan menyampaikan gagasan-gagasannya, menyampaikan tulisan-tulisannya yang sudah dirangkum dalam tulisan. Insya Allah nanti akan kami share, dan selama 45 menit Insya Allah beliau akan, atau sampai dengan 60 menit beliau akan menyampaikan. Setelah itu
kami berikan kesempatan Bapak Ibu semuanya untuk bertanya kepada beliau, baik melalui ruang chat kita, maupun nanti kalau ada kesempatan, bisa langsung berkomunikasi, bertanya kepada beliau. Untuk itu, menghemat waktu yang tersedia di malam hari ini, mari kita simak bersama paparan penyampaian yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Al-Haj Andi Mujahidin Al-Magister. Kepada Al-Ustaz, kami silahkan. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahibul fadilah Ustaz Dr. Nasiruddin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara jamaah Yashfa yang selalu merindukan kajian, yang tak pernah kenal lelah, selalu mengikuti uraian-uraian keagamaan dalam rangka meningkatkan keimanan dan memperluas wawasan. Semoga Allah senantiasa curahkan keberkahan, rahmat, dan perlindungan kepada Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para sahabat, keluarga, dan kita umatnya. Terima kasih kepada Pak Dr. Nasiruddin Khalid yang telah memperkenankan saya untuk silaturahim kembali meskipun hanya lewat udara dengan ibu-ibu yang salihah, bapak-bapak yang salih, para calon penghuni surga ini, Masya Allah, para bidadari dan bidadara. Pada malam ini adalah tentang tanda-tanda amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memulainya dari pesan yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karramallahu wajhah. Kata beliau, kunu liqabulil amal asyadda ihtimaman minkum bil amal. Beri perhatian kepada penerimaan amal saleh lebih besar ketimbang perhatianmu kepada amal saleh itu sendiri. Memperhatikan amal saleh, anjuran berbuat amal saleh sangat ditekankan. Kita dituntut untuk banyak memperhatikan amal saleh, melakukan amal saleh, tapi jangan dilupa-lupakan pula. Pikirkan, perhatikan bagaimana amal saleh kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila kita bersusah payah mengamalkan amal saleh, namun semua amal saleh kita tidak dapat diterima oleh Allah, berat banget katanya ya. Hasil kerja kita sia-sia. Kalau orang Jepang capek gawe teka pakai gitu. Begitu pentingnya penerimaan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata,
lain astaiqin annallaha taqabbala minni salatan wahidah habu ilayya minad dunya wa ma fiha. Andai saja aku yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima satu salat aku, satu salat saja Allah terima dariku, maka itu lebih aku suka daripada dunia dan isinya. Sambil beliau mengatakan, innallaha ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh dari orang-orang yang bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, rupa-rupanya peluang amal saleh kita diterima dan tidak diterima oleh Allah, peluangnya sama. %50 bisa jadi amal soleh kita diterima, 50% lagi bisa jadi pula tidak diterima oleh Allah. Rasulullah pernah menegaskan seperti ini. Idza ahsana ar-rajulus salata wa atamma ruku'aha wa atamma sujudaha qalat as-salah hafizaqallah kama hafidtani. Bila seseorang salat dengan baik, ia sempurnakan rukunya, ia sempurnakan sujudnya, maka salat akan berkata kepadanya, terima kasih, semoga engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau telah menjaga aku. Faturfa salatuh, maka salatnya diangkat, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asa'a ar-rajulus salah, tetapi bila seseorang salatnya buruk, qalatis salah, seseorang salatnya buruk, lam yutima ruku'aha wa lam yutima sujudah, rukunya nggak disempurnakan, ya nggak sempurnakan pula sujudnya, qalatis salah, salat akan berkata kepadanya, daya'akallah, mudah-mudahan engkau disia-siakan oleh Allah, kama daya'tani, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku. Fatulafu salatu kama yulafu thawbul khaliq, maka salatnya dilipat seperti halnya baju kotor yang dilipat, fayudrab biha wajuhu, lalu ditamparkan ke mukanya. Artinya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh bahwa ibadah kita bisa diterima oleh Allah, tapi juga bisa ditolak. Kalau kita ingin tahu, supaya tentu saja kita siap-siap ya, introspeksi diri kalau nggak diterima, dan mudah-mudahan diterima. Tapi untuk mengetahuinya kan nggak mungkin sekarang. Diterima tidaknya amal saleh kita nanti di akhirat. Nah, para ulama memberikan penjelasan kepada kita. Tanda-tanda diterima amal saleh kita di akhirat nanti. Jadi tanda-tandanya akan kelihatan di dunia, sedangkan hakikinya nanti di akhirat. Kita tahu diterima atau tidak amal saleh kita itu. Dari hasil penelusuran, saya nemukan minimal ada 4 tanda. Tanda-tanda amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita merasa
meskipun sudah berupaya maksimal untuk memenuhi semua syarat dan rukun ibadah kita, tetapi kita masih merasa bahwa salat kita, ibadah kita, puasa misalnya, yang lainnya juga belum kita lakukan dengan penuh kesempurnaan. Masih banyak kekurangan pada ibadah kita, masih banyak cacat pada ibadah kita. Isyaratnya dari Rasulullah SAW. Dalam banyak hadis, misalnya dari Siti Aisyah disebutkan bahwa karena Rasulullah SAW idan sarafa min salati istaghfara salatan. Rasulullah SAW kalau selesai sholat beliau baca istighfar 3 kali. Para ulama mengatakan, kenapa beliau membaca istighfar, tidak membaca alhamdulillah gitu? Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa beliau masih merasa, walaupun kita tahu betapa sempurnanya sholat beliau, betapa khusyuknya sholat beliau, tapi beliau masih merasa bahwa sholatnya masih kurang sempurna, sholatnya masih jauh dari kesempurnaan, sholatnya mungkin masih banyak cacatnya. Untuk semua kekurangan-kekurangan tadi, beliau mohon ampun kepada Allah dengan beristighfar, mohon ampun, astagfirullah, bahkan sampai 3 kali. Yang pertama. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa kita boleh ibadah dengan semeraut, asal-asalan. Tidak. Kita berupaya maksimal untuk menyempurnakan semua ibadah-ibadah kita, tapi tetap saja kita merasa belum sempurna. Yang kedua, Bapak Ibu, tanda diterimanya amal soleh itu adalah kita melakukan amal soleh itu dengan semangat yang tak pernah kendur. Semangat yang terus menyala. Tidak malas. Pantang menyerah. Terus menerus dilakukannya. Tapi dengan penuh semangat. Baca Quran hari ini 10 ayat. Besok tidak kurang dari 10 ayat. Boleh ditambah. Salat hari ini kita lakukan dengan semangat. Salat malam pun kita lakukan dengan penuh semangat. Tidak malas-malas. Al-Imam Al-Bushiri dalam salah satu burdahnya beliau mengatakan, wa idha hallatil hidayatu qalban nasyatat lil ibadati al-a'da'u. Ketika hidayah sudah masuk menelisik, merasuki kalbu seseorang, maka seluruh anggota tubuh akan bangkit semangat menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingatkan bahwa orang-orang munafik kan sebenarnya tidak beriman. Tapi dia ngaku-ngaku beriman. Maka seluruh amal salehnya tolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tanda ciri orang yang munafik itu karakteristiknya adalah idza qamu ila salati qamu kusala yuraunan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Bila mereka salat, salatnya itu penuh dengan malas-malas. Pamer lagi. Dan tidak banyak berzikir kepada Allah. Zikirin cuma sedikit sekali. Karena memang tidak beriman kepada Allah. Kita khawatir bila kita melakukan amal saleh dengan malas-malas, jangan-jangan kita termasuk pada nifak amali. Yang nyerempet-nyerempet karakter orang munafik gitu, walaupun secara i'tiqadi keyakinan kita masih mukmin. Ujung-ujungnya jangan-jangan juga ibadah-ibadah kita, amal-amal soleh kita yang kita lakukan dengan malas-malas, malah nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu belajar harus tetap semangat.
Sholat nggak boleh malas-malas dan nggak boleh ditunda-tunda, harus semangat. Menunda-nunda sholat itu artinya malas. Mudah-mudahan tidak seperti yang di kampung saya. Setiap sholat dilakukan 5 menit sebelum datang waktu sholat berikutnya. Zuhur 5 menit sebelum asar. Asar 5 menit sebelum maghrib. Isya 5 menit sebelum subuh. Jadi ada ungkapan, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, begitu selesai sholat isya, dia berada di kamar khalwat, zikir kepada Allah sampai subuh. Dan salat subuh dengan wudhu sholat isya. Ada sebagian teman saya mengikuti jejak Syekh Abdul Qadir, yaitu sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Tapi bukan dengan khalwat dia semalaman zikir dalam kamarnya. Dia dia sholat subuh dengan wudhu sholat isya karena sholat isyanya 5 menit sebelum sholat subuh tiba. Begitu selesai sholat isya, kumandangkan azan subuh, dia bilang belagu banget. Masya Allah, nggak terasa ya. Udah subuh lagi aja. Gimana mau terasa? Gimana nggak tidak terasa? Sholat isyanya baru selesai 2 menit sebelum sholat subuh. Jangan malas melakukan amal salih karena kita khawatir kemalasan kita dalam beramal salih akan menyebabkan amal saleh kita tidak diterima oleh Allah. Jadi patokan kedua, kalau kita pengen tahu amal saleh kita diterima oleh Allah atau tidak, lihat kita semangat nggak melakukan amal salehnya. Kalau malas-malas, jangan-jangan nggak diterima. Salah satu bentuk malas itu telat. Belajar telat, baca Quran telat, sholat telat, sedekah telat, semua serba telat. Mudah-mudahan tambah semangat, tambah tepat waktu. Malah kalau perlu di awal waktu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tanda diterimanya amal soleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa kita dipakai oleh Allah. Yasta'milun Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran. Kata beliau, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Allah bila menghendaki, menginginkan kebaikan untuk seorang hambanya, maka Allah akan pakai dia. Bahasanya agak sulit dimengerti. Banyak orang nggak paham. Allah pakai kayak apa? Qila. Maka para sahabat bertanya, kaifa yastamilhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah memakai orang itu? Apa yang dimaksud dengan Allah memakai orang tersebut? Rasulullah SAW kemudian menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salih qablal maut. Allah memberinya taufik untuk selalu beramal salih sebelum ajal atau kematian menjemputnya. Di riwayat yang lain disebutkan wa qubidu ala dzalik. Allah beri dia taufik untuk melakukan amal salih dan akhirnya meninggal pun dalam keadaan melakukan amal salih. Ini tanda diterimanya amal salih. Jadi kalau ada orang rajin baca Quran, memimpin pengajian membaca Yasin setiap waktu secara berkala, kemudian ketika satu waktu dia baca Yasin, memimpin jamaahnya membaca Yasin, lalu dia meninggal, ini sudah merupakan pertanda bahwa insya Allah amal salehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita saksikan di Tebet, ibu-ibu, ustazah biasa memimpin baca Yasin, meninggalnya pun ketika memimpin baca Yasin. Di Jawa Timur
Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, betapa terbelalaknya beliau melihat ketika sedang ada acara pembaca Al-Quran melantunkan alunan-alunan Al-Quranul Karim, kemudian di tengah pembacaan Al-Quran beliau meninggal dunia. Saya punya saudara, dulunya preman, tukang malak orang, minta duit dengan paksa, nggak sholat, nggak puasa, boro-boro zakat. Banyak temennya, sama-sama pemabok. Tapi ada seorang teman dia maksudnya, mulai sadar, banyak taubat kepada Allah, selalu sholat berjamaah. Kemudian satu ketika temannya ini meninggal. Panik dia. Dia mulai menyadari bahwa kalau temannya sudah mulai meninggal, berarti bisa jadi dia juga menyusul. Karena faktor penyebabnya bisa sama. Pemabok. Suka mabok. Otaknya dulu yang diantem. Lalu jantungnya, parunya, dan sebagainya. Dia mulai sadar, jangan-jangan besok-besok, dalam waktu dekat gue menyusul. Untuk kesadarannya muncul, maka kemudian dia robah hidupnya. Tadinya nggak pernah sholat, sekarang mulai rajin sholat. Berjamaah pula di masjid. Tadinya nggak pernah puasa, alasannya sakit lambung. Sekarang sudah mulai memaksa-maksakan diri untuk bisa puasa meskipun sakit lambungnya. Tamat beberapa hari, alhamdulillah. Dan di satu sore, ketika sedang melaksanakan sholat asar, masjid yang tidak jauh dari rumah kami itu, pada waktu sholat asar, jamaahnya sedang melaksanakan sholat asar. Di rakaat kedua, orang-orang sudah selesai sujud, kan bangkit untuk menunaikan rakaat yang ketiga. Dia nggak bangun-bangun, panggil keluarganya. Ketika kemudian keluarganya, salah satu keluarganya membangunkan dia, gerak semua, oyak semua kata orang Sunda. Rupanya sudah meninggal dunia. Nah, mudah-mudahan amal-amal solehnya, khususnya ketika dia sudah bertaubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanda bahwa amal solehnya di akhirat nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak ada masalah kalau punya cita-cita ingin meninggal dalam keadaan sedang melaksanakan amal soleh. Ada ustazah, saya pengen meninggal dalam keadaan sedang mengajar. Kalau misalnya yang sedang puasa, rajin puasa, seperti Siti Aisyah, berharap betul meninggalnya dalam keadaan sedang puasa. Itu sebabnya ketika beliau sakit mendekati ajalnya, sedang puasa, keluarganya mendorong dia untuk buka puasa. Siti Aisyah bilang, saya puasa itu berharap supaya nanti ketika saya meninggal dalam keadaan sedang puasa. Lah ini kematian sudah di depan mata, masa saya harus buka? Jadi meninggalnya dalam keadaan sedang berpuasa. Itu jauh lebih baik ketimbang meninggalnya dalam keadaan sedang joget-joget, meninggal dalam keadaan sedang pesta pora, meninggalnya dalam keadaan sedang nyawer. Ada tetangga saya, meninggalnya mengenaskan. Meninggal di atas perut perempuan orang lain. Oh, sekampung rame. Meninggalnya sadis. Padahal dikenal juga sebagai orang yang rajin ke masjid. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana Allah memakai seseorang,
memberinya taufik untuk menunaikan amal saleh, bahkan cabut nyawanya, diambil nyawanya, dimatikan dia, diwafatkan dia ketika sedang beramal saleh. Ketika 3 tanda ini sudah mulai tampak pada diri kita, Allah akan memberi tanda lain yang lebih hebat, lebih dahsyat. Tanda yang keempat. Apa itu? Allah anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang menunaikan amal saleh, baik laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir. Maka kami akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Yang bicara ini, yang berfirman ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi redaksi yang dipakai oleh Allah adalah kata kami. Artinya banyak. Itu menunjukkan bahwa Allah melibatkan makhluk dalam menganugerahkan kehidupan yang baik kepada pelaku amal soleh, pada kita semuanya. Melibatkan makhluk itu, melibatkan malaikat, melibatkan manusia, bisa jadi hewan-hewan melata, hewan-hewan kecil juga dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menganugerahkan kehidupan yang baik kepada kita. Apa kehidupan yang baik itu? Abdullah ibnu Abbas radhiallahu anhuma mengatakan yang dimaksud kehidupan yang baik itu minimal 2. 1, rizkinya berlimpah ruah, penuh berkah. Tuh. Enak banget dah. Orang yang rajin salat, rajin puasa, rajin zikir, dikasih oleh Allah kehidupan yang baik. Berkah hidupnya, banyak rezekinya, berkah pula hartanya. Jadi berbeda dengan anggapan banyak orang. Jangan mau jadi ustadz, susah. Justru alhamdulillah kalau jadi ustadz dan terus istiqomah mengajar, insya Allah Allah anugerahkan kepada ustadz itu kehidupan yang baik. Rizkinya banyak, berlimpah, halal. Kalau di kalangan orang Sunda itu ada untuk para ustadz yang di kampung. Hiji tambah hiji 2. Bisa ngaji, bisa berdoa. 2 tambah 2, 4. Kalau udah bisa berdoa, banyak berkat. 4 kali 4, 16. Kalau banyak berkat, beras, awet beras. Ya. Jadi itu berkahnya. Alhamdulillah. Jauh-jauh lah lihat Pak Dr. Nasir itu. Selesai doktornya, punya pesantren, punya anak-anak yatim. Masya Allah, berkah hidupnya. Luar biasa. Ini pertanda amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang lain juga begitu. Saya nggak kenal satu-satu, tapi banyak di antara ibu-ibu yang Masya Allah, hidupnya berlimpah, berkah, halal. Dan satu lagi yang dimaksud dengan hidup yang baik itu, kata Ibnu Abbas, adalah hayatan sa'idah, hidup yang bergelimang kebahagiaan. Allahu Akbar. Banyak duit, kadang menderita karena banyak utang. Banyak mobil, tapi hidup sengsara.
yang dimaksud dengan hayatan thayyibah bagi orang-orang yang diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia menikmati hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu relatif, tapi orang bisa sepakat bahwa kebahagiaan hidup itu rata-rata adalah kehidupan yang menyenangkan. Nggak mungkin hidup bahagia tapi menderita gitu. Minimal batinnya itu merasakan ketentraman yang luar biasa. Jiwanya tenang, hatinya lapang. Ditambah tadi berkah dalam rizkinya. Orang kalau sudah merasakan ketentraman batin, kelapangan hati, dia punya semua dunia dah. Tapi sebaliknya banyak orang yang banyak uang tapi tidak merasakan kebahagiaan. Nah, itu tidak akan terasa oleh orang-orang yang amal salehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda yang keempat adalah dianugerahi oleh Allah kehidupan yang baik berupa rizki yang berlimpah berkah, tidak kekurangan harta. Dan yang kedua, Allah anugerahkan kepadanya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apabila kita merasa hidup kita terus mengalami penderitaan batin yang kuat, dilanda stres atau lagu sampai depresi berat, schizophrenia, segala macam, itu merupakan pertanda buruk. Jangan-jangan amal soleh kita tidak diterima oleh Allah. Bisa jadi ada amal soleh yang belum sempat kita lakukan, bisa jadi pula amal soleh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita introspeksi dan mudah-mudahan introspeksi kita menghasilkan amal lain yang lebih baik. Yang membuat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 tanda yang menunjukkan betapa amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan apa yang saya sampaikan tadi, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama zahid, ulama agung dari Iskandaria, Mesir. Beliau punya banyak kitab berkenaan dengan kehidupan, dengan hikam dalam tasawuf. Salah satu kitab yang monumentalnya adalah Al-Hikam, karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, dalam salah satu hikamnya itu, beliau mengatakan, man wajada tamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Siapa yang mendapatkan buah amalnya dalam kehidupan dunia, maka itu merupakan pertanda, dalil, penunjuk bahwa dia di akhirat amal-amal solehnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Bapak Ibu, agaknya ini yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil untuk bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira untuk guru kita, Kiai Al-Haj Andi Mujahidin. Kami muliakan apa yang beliau sampaikan, tertampaknya kelihatannya sederhana dan ringan, tapi sesungguhnya itulah yang kita harapkan, yang kita rindukan, bahwa amalan-amalan yang kita lakukan, amalan soleh apapun yang kita lakukan, harapan kita semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau menyitir
ada 4 ya. Jadi ada 4 tanda orang diterima amalan perbuatannya, diterima amal solehnya. Yaitu pertama, hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang menyenangkan meski dalam keterbatasan. Wa lanadziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Dan juga Allah akan beri balasan yang terbaik untuk mereka nanti. Itu diantara sekian banyak tanda-tanda dari amalan saleh kita diterima oleh Allah. Beliau juga tadi mengingatkan, boleh jadi amalan-amalan yang dilakukan karena kita tidak termotivasi atau tidak bergairah melakukannya, tidak bersemangat melakukannya, atau bermalas-malasan melaksanakannya. Na'udzubillah min dzalik. Amalan seperti ini boleh jadi menjadi tanda-tanda amalan kita itu sudah di warning, sudah diberi peringatan. Mungkin ini bagian daripada amal yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Na'udzubillah min dzalik. Itulah beberapa poin yang saya kira penting untuk kita ingat bersama. Dan ada kesempatan Bapak Ibu yang muliakan untuk bertanya langsung kepada beliau atau menyampaikan melalui ruang chat kita dari apa-apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Dan insya Allah materi yang beliau sampaikan pada malam hari ini nanti setelah kajian akan di-share, akan dibagikan di dalam bentuk PDF ke grup-grup yang ada di dalam kegiatan Yashfa, baik tadabbur Quran, mata hati, dan yang lainnya insya Allah. Baik, Bapak Ibu muliakan, silakan jika ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada beliau, Ustadz Andi Mujahidin, kami silakan. Pertama sudah ada pertanyaan dari Ibu Ika, Ustadz Andi. Ibu Ika bertanya, apa maksudnya tadi buah amal di dunia tanda bahwa amalan itu diterima di akhirat? Contoh konkretnya ingin beliau tanyakan itu apa ya dalam kehidupan kita? Contoh konkret dari amalan di dunia dan nanti diterima, termasuk yang diterima di akhir. Fadhal Ustaz. Mohon maaf mikrofonnya masih tertutup Ustaz. Fadhal. Masih tertutup Ustaz, mohon maaf mikrofonnya. Tadi boleh di sudah? Sudah Ya, nyala sudah seperti Ustaz. Silakan, Ustaz. Silakan Ustaz. Bisa didengar? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Orang yang mendapatkan buah amal di dunia merupakan pertanda bahwa amalnya nanti di akhirat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya bersedekah dan kemudian Allah beri kepada kita kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan, rizki berlimpah, ruah, berkah, halal, hidup kita juga mendapatkan ketenangan dan kenyamanan, bahkan kebahagiaan, itu merupakan pertanda bahwa insya Allah sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ibadah-ibadah kita yang lainnya. Jadi patokannya tadi dari Al-Qur'an. Man amila salihan min dzakarin aw unta
wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Mendapatkan kehidupan yang baik menurut Allah di dunia itu akan merupakan pertanda yang menggembirakan insya Allah di akhirat pun amal soleh kita diterima oleh Allah Ta'ala. Itu Bu Ika. Baik. Mungkin ada sesuatu yang ingin dipahami lebih detail, namun sederhana sepertinya Ustaz. Klasifikasi atau kualifikasi batasan amal disebut soleh itu seperti apa sih Ustaz batasannya? Saleh itu kan dari saluha yasluhu, salah. Bukan salah pemain bola ya, itu salah. Artinya baik, kebalikan dari fasid. Maka amal saleh itu adalah amal yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Amal yang tidak rusak karena sempurna mengikuti syarat dan rukunnya kalau secara ritual. Jadi kalau secara sosial bermanfaat untuk diri dan orang lain, secara ritual sesuai dengan syarat dan rukunnya, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul. Itulah amal saleh. Iya, tadi menarik Ustaz menyebutkan bahwa amal saleh itu dilawankan dengan amal fasid, itu amal yang rusak. Gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang menjadikan amalan seseorang yang soleh tadi asalnya itu menjadi berubah nilainya menjadi fasid? Padahal dia amal saleh. Dalam kriteria kemanfaatannya iya, untuk dirinya bahkan untuk orang lain. Tapi bisakah atau apa yang menyebabkan amalan yang asalnya soleh tadi berubah menjadi fasid? Bisa Ya. menjadi tidak bermanfaat di sisi Allah. Monggo Ustaz. Ini judul yang lain mestinya nih. Kalau dia bisnis sekarang, habis modal dah. Tapi saya pernah baca di kalangan para ulama dikenal muhbitatul a'mal, para penggugur amal saleh. Artinya ada sikap-sikap amal-amal tertentu yang bisa membuat amal saleh kita menjadi berguguran. Berguguran artinya pahalanya tidak ada. Fasid tadi kata antum. Misalnya yang bisa menggugurkan amal saleh kita itu yang pertama adalah asyirku billah, menduakan Allah, menyekutukan Allah. Dalam Al-Quran disebut walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sudah diwahyukan kepadamu Muhammad, sudah juga diwahyukan kepada para nabi sebelum engkau Muhammad, bahwa bila engkau menyekutukan Allah, menduakan Allah, maka seluruh amal-amalmu menjadi gugur dan kamu akan pasti akan termasuk orang-orang yang merugi. Yang pertama. Yang kedua, riya. Pamer amal. Rasul kan pernah mengkhawatirkan kita. Inna akhwafa ma khafu alaikum masyirkul asgar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik asgar. Syirik kecil. Qila ya Rasulullah, ma huwa syirkul asgar? Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Kata Nabi, ar-riya. Inna Allah Ta'ala yaqulu yaumal qiyamah yauma yujazal ibadu bi'amalihim idhabu ila man kuntum turaun wanduru hal tajiduna indahu jazaan. Pada hari kiamat Allah berfirman kepada orang-orang yang ria itu, pergilah kalian pada orang-orang yang kamu pamerkan amal kalian dan lihat apakah kamu akan mendapatkan balasan dari amal-amal kamu dari dia itu. Ini ria, menghabiskan seluruh amal soleh kita. Dan yang ketiga, meninggalkan sholat asar.
Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, maka gugurlah amal-amal solehnya. Keempat adalah intihak fi maharimillah. Keasikan tenggelam dalam kubangan maksiat, nggak mau berhenti berbuat maksiat. Kata Nabi, inilah lamanna aqwaman min ummati tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamah bidan. Saya tahu nanti pada hari kiamat ada beberapa kaum dari umatku yang datang dengan membawa banyak amal-amal kebaikan. Wa yaj'aluhallahu haba'an mansura. Itu banyaknya luar biasa, kalau dibandingkan dengan gunung itu mirip-mirip dengan gunung Tihama yang putih. Lalu Allah jadikan amal solehnya sia-sia. Silakan Ustaz Anding, mohon maaf mikrofonnya. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, mereka itu kaummu juga, saudara-saudara kamu juga. Tapi kalau mereka idza khalau bi maharimillah intahaquha. Kalau berbuat maksiat gak berhenti-berhenti melakukan maksiatnya. Itu semua amal solehnya akan dihancurkan, maksudnya pahalanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud tadi dengan pertanyaan antum, amal soleh menjadi tak bermanfaat, menjadi gugur pahalanya karena beberapa faktor yang bisa kita lakukan. Maka itu mudah-mudahan kita juga bisa menjauh, merawat amal soleh kita agar diterima oleh Allah dan tidak digugurkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Ustadz. Baik, luar biasa informasi ini Bapak Ibu, jadi luar biasa ilmu kita. Nah, ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hajar Ratna Aryati. Pak Andi, beliau bertanya, seringkali seseorang ketika berwudu ada kelupaan, gitu ya, terulang wudunya. Sholat juga kadang-kadang bilang rokaatnya terlupa, ada yang terlewat kan begitu. Udah begitu dia tahu di tengah-tengah sholat dia terlupa, tapi kadang-kadang begitu mau sujud sahwinya pun lupa juga kan gitu, sampai salam. Itu kadang-kadang gitu. Nah, ini bisa nggak dianggap sebagai satu tanda-tanda bahwa amal soleh kita itu nggak diterima? Begitu pertanyaan Bunda Ratna Riyati. Silakan Ustaz. Masya Allah. Ini kalau tidak diterima kayak begitu, habis semua amal soleh gua dah. Apalagi udah masuk ke umur 60 ya kan, banyak lupanya gitu. Nabi aja pernah sholat asar apa zuhur gitu 5 rakaat tuh. Sampai ditegur sama Sayyidina Umar. Emang kita sekarang zuhurnya 5 rakaat ya Rasulullah? Kenapa emang? Tadi engkau 5 rakaat gitu. Jadi Nabi pernah lupa juga. Masa amal Nabi gak diterima? Insya Allah kata Rasulullah kan, kullu bani Adam khata. Bolehlah lupa mah, gitu ya. Insya Allah tidak termasuk tanda-tanda nggak diterima amal soleh Bu. Iya. Insya Allah diterima lah, kan sudah sujud sahwi tadi ya. Walaupun kadang-kadang sujud sahwinya lupa juga, gimana sujud sahwi lupa lagi ya. Jadi sahwiin lagi aja disujudinnya. Insya Allah nggak termasuk kalau itu Bu. Mudah-mudahan tidak termasuk kalau kita sering lupa, amal soleh kita tidak diterima. Yang repot ini yang belajar bahasa Arab. Lupa mulu nggak diterima di amal soleh. Iya. Insya Allah nggak apa-apa. Tapi kan tetap semangat Ustadz. Iya itu dia, karena itu nggak apa-apa. Yang penting nggak harus semangat. Kalau nggak semangat, nah itu baru. Kalau nggak semangat, baru ada peluang nggak diterima oleh Allah ya. Baik. Ini ada pertanyaan dari Bunda Kinan. Apakah amal soleh kebaikan kepada makhluk Allah lebih utama ketimbang amal ibadah secara ritual kepada Allah? Misalnya,
Ada seseorang yang ritual salatnya kurang bagus, tapi kebaikan sosialnya itu luar biasa kebersamaannya, gitu ya. Nah, pada saat meninggal, ternyata waktu meninggal wajahnya tersenyum. Ini tanda-tanda, mungkin lebih spesifik husnul khotimah atau gimana? Padahal ibadahnya nggak karu-karuan nih dibanding amal sosialnya. Pendapat Ustaz gimana kira-kira? Allah. Eh, eh, amal soleh tadi itu saya berulang mengatakan bisa berupa ritual, bisa berupa kesalehan sosial, seperti yang disampaikan Dr. Nasiruddin tadi. Saya melihat tidak dipisah-pisahkan. Orang berbuat amal soleh nggak pakai ritual, repot juga. Harus bersama-sama seimbang. Tapi kalau head to head, mana yang lebih hebat pahalanya? Kalau menurut saya, amal sosial. Karena apa? Amaluh yu'zi. Dia berdampak pada orang lain. Tidak hanya untuk dirinya sendiri. Sehingga manfaatnya lebih besar. Itu yang barangkali diisyaratkan Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lebih bermanfaat, paling bermanfaat untuk halayak ramai. Insya Allah Allah tidak keliru ya memberi tanda-tanda husnul khotimah kepada hamba-hambanya. Yang zikirnya bagus, sholatnya bagus, insya Allah juga meninggalnya tersenyum. Yang amal sosialnya banyak juga insya Allah badannya ringan, enteng. Wanginya luar biasa juga. Saya dapat informasi pernah ketika adik saya meninggal, saya diantar oleh supir ambulan. Dia cerita, ada ibu-ibu yang sejak diambil dari rumah sakit sebagai jenazah, itu di mobil tuh wanginya luar biasa. Dan setelah diceritakan sama anaknya, dia menggabungkan dua amal itu dengan sangat sempurna. Apa? Rajin puasa, tapi mulutnya baik banget. Tidak pernah menyakiti orang dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Itu juga bagian dari akhlak sosial. Maksud saya amal sosial pada orang, jadi menggembirakan orang, tidak menyakiti orang lain. Ibu, mudah-mudahan kita bisa kokoh di dua amal itu, ritual dan sosial. Dua-duanya perlu mendapat perhatian kita dan harus dilakukan dengan seimbang. Itu ya Bu ya. Baik, luar biasa. Pasti menunggu nih pertanyaan dari Bapak Ibu mendengarkan. Jika ada yang bertanya, baik melalui media chat kita atau mungkin yang bertanya langsung, dipersilakan. Sambil menunggu pertanyaan yang selanjutnya, ini seringkali Ustadz, seringkali terjadi ada pemahaman hadis yang berikut ini yang seringkali menggelisahkan orang, gitu ya. Maka di barangkali mungkin kesempatan yang baik ini Kiai Anding bisa menjelaskan kepada kita. Hadisnya seperti ini. La yudkhila ahadan amaluhul jannah. La yudkhila ahadan amaluhu al Amal jannah. jannah wala yunajjihi minan nar. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala la wala ana illa ayyataghammadanallahu bi rahmatin. Nah, kira-kira bagaimana sih cara memahami hadis ini supaya orang benar pemahamannya? Kalau seperti ini hadisnya dianggap tidak ada manfaatnya amal soleh kalau begitu. Gimana Ustaz? Fadhal. Oh, makasih. Hadis ini mengingatkan pada kita jangan ngitung-ngitung pahala. Kalau beramal soleh jangan berharap pahala. Sebab sebanyak apapun pahala amal soleh kita, tanpa rahmat Allah, tetap tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Yang memasukkan kita ke surga adalah rahmat Allah. Saya pernah dapat hadis, saya lupa rawinya ya. Ada
Dulu di Bani Israel itu ada orang yang hidupnya penuh dengan ibadah selama 500 tahun. Kemudian dia tinggal di kayak gunung di atas lautan gitu. Allah beri sumber air, tiap hari dia naik ke atas beribadah, kalau lapar dia makan dari buah delima yang dia tanam dan tumbuh. Delimanya tumbuh setiap saat dan mengenyangkan. Makan, minum, selesai, naik lagi, ibadah lagi. 500 tahun lalu minta kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepada engkau, satu, apabila hamba meninggal, wafatkan hamba dalam keadaan sedang sujud. Dua, hamba mohon jangan ada satupun makhluk yang menghancurkan, merusak hamba. Begitulah dia meninggal dalam keadaan bersujud dan jasadnya tidak rusak. Malaikat bolak-balik langit bumi, bumi langit gitu. Kemudian dapat bocoran bahwa nanti pada hari kiamat dia dihisab amalnya. Bagaimana cara hisabnya? Kata Allah, wahai malaikat, hitung amal-amal dia. Ternyata memang banyak sekali. Jarang maksiat, ibadah 500 tahun. Maka kata Allah, adkhil abdil jannah birahmati. Masukkan hambaku ke dalam surga dengan rahmat. Orang ini protes. Dia merasa banyak amalnya. Maka dia bilang, bi amali ya rabbil ala birahmatika. Masukkan hamba ke dalam surgamu ya Allah dengan amalku, bukan dengan rahmatmu. Kata Allah, diulang lagi perkataan itu. Adkhil abdi birahmati. Adkhil abdil jannah birahmati. Masukkan hambaku ke dalam surga dengan rahmatku. Protes lagi, di akhirnya dihitung lagi. Dan ternyata amal-amal solehnya itu tidak cukup mampu untuk satu ini. Membayar semua nikmat yang Allah berikan saat hidup di dunia. Itu ternyata nggak gratis, mirip-mirip dengan apa yang biasa dibaca di angkot itu, naik gratis, turun bayar. Kita juga rupanya begitu. Banyak teman-teman kita menganggap buku amal soleh itu dua. Satu isinya amal soleh, dua isinya amal buruk. Padahal tiga. Amal soleh, amal buruk, dan satu lagi catatan nikmat yang Allah berikan pada kita. Lalu Allah berfirman, kepada nikmat-nikmat itu, ambil upahmu dari si fulan. Nah, semua amal soleh kita itu pahalanya dipakai buat bayar nikmat tadi. Maka nikmat yang lainnya belum terbayar, pahalanya sudah habis, dosanya belum hilang. Lalu kata Allah, aku ingin kucurkan rahmatku kepada hamba-hambaku. Maka kulipat gandakan pahala amalnya dan kuhapus, kuampuni semua dosa-dosanya. Itulah yang memungkinkan kita masuk ke dalam surga. Jadi rahmat Allah lah yang memungkinkan kita masuk surga. Gitu Pak Ustadz, Pak Dokter, yang saya baca. Iya, jadi jelas Bapak Ibu ya, ini supaya keraguan-keraguan yang sering menghampiri kita tentang pemahaman hadis tadi, ternyata di malam hari ini guru kita Kiai Al-Haj di Mujahidin menjelaskan dengan jelas, dengan rinci, bahkan dengan contoh yang menjadikan kita tidak ragu lagi, gitu. Dan amal soleh kita, mudah-mudahan itu cara atau wasilah atau jembatan untuk memperoleh rahmat Allah tadi. Baik, masih adakah yang ingin bertanya? Mungkin boleh langsung, kalau ada yang ingin bertanya secara langsung kepada beliau, kepada guru kita, boleh langsung menyalakan mikrofonnya, Bapak Ibu yang muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya, saya mau tanya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 28 itu, Allah berfirman bahwa hamba-hamba yang melakukan amalan soleh, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan Allah akan memberikan dia furqan hingga hamba itu mampu membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Yang mau saya tanyakan, dosa-dosa yang seperti apa yang dapat terhapus dengan amalan-amalan soleh itu? Kedua, tentang bahwa Allah memberikan furqan
hamba itu bisa membedakan yang mana yang baik dan yang buruk, itu seperti apa Ya. penjelasan? Ya, itu Baik, aja terima Ustaz. kasih Bu. Jazakallah Fadal, khair. Ustaz Banding. Ini pertanyaannya susah benar, Ibu-ibu kok tahu aja ya pertanyaan sulit ya. Baik. Yang pertama berkenaan dengan dosa-dosa apa yang bisa dihapus dengan amal saleh. Dosa itu para ulama kan bagi dua, ada yang dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar itu artinya dosa-dosa yang dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, menurut kesepakatan ulama disebut sebagai dosa besar atau ancamannya besar banget, sadis banget gitu. Dosa kecil mungkin di bawah itu. Amal-amal soleh kita bisa menghapus dosa dua ini. Ada yang dosa kecil aja, ada yang dosa besar. Misalnya kalau dosa kecil itu seingat saya dalam hadis disebut man salat duha rakaatain atau man salat rakaatain duha ghufirallahu lahu. Siapa yang menunaikan salat dua rakaat maka Allah ampuni dosa-dosanya. Setahu saya itu dosa kecil. Dosa-dosa besar dihapus dengan amal saleh, terutama dengan istighfar. Tapi ada juga amal-amal tertentu yang bisa menghapus dosa besar kita. Salah satunya adalah puasa. Misalnya Arafah itu, puasa Arafah bisa menghapus dosa setahun ke depan, setahun ke belakang. Itu para ulama menyebutnya dosa besar dan dosa kecil. Jadi kesimpulannya ada dosa-dosa yang dihapus oleh amal soleh dengan dosa kecil. Jadi bergantung kepada amal-amalnya. Yang ringan mungkin menghapus dosa kecil. Yang besar, yang berat bisa menghapus dosa besar. Tapi yang sudah disepakati para ulama adalah sekecil dan seringan-ringannya istighfar menghapus dosa kecil dan dosa besar sekaligus. Yang kedua, bagaimana Allah membuat hambanya yang beramal soleh menjadi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Amal soleh itu bisa menggugurkan dosa-dosa, menghapus, melenyapkan, menyirnakan hijab yang menghalangi dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya dari Allah masuk ke kalbunya menjadi bening, basirahnya menjadi jernih. Basirah itu mata hati, dan dengan mata hati yang jernih bening itu dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Pengetahuan aja belum tentu membuatnya bisa membedakan mana hak yang mana yang batil. Dia tahu ayatnya, dia tahu hadisnya. Tapi kalau banyak maksiat, maka kalbunya menjadi hitam. Kalbunya menjadi tidak jernih, kotor banget. Maka susah dia membedakan mana yang hak, mana yang batil. Meskipun terlihat jelas menurut Al-Quran itu adalah hak, itu adalah batil. Sehingga kalau menurut saya, orang yang diberi kemampuan itu untuk membedakan mana hak, mana yang batil itu adalah seperti yang biasanya kita doa, yaitu Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jadi Allah kuatkan basirah kita, mata hati kita untuk meneguhkan bahwa ini hak. Yang hak terlihat hak karena kejernihan mata batin, kejernihan mata hati, karena dibersihkan oleh dosa-dosa itu, dibersihkan dari kalbu kita oleh amal-amal kita. Puasa, oleh salat, oleh salat. Dan kayak gimana? Amal soleh itu meluluh lantakan dosa-dosa dan kotoran-kotoran yang mengotori kalbu, lalu menjadi jernih, bening, dan kemudian dengan kebeningan mata hati itu, dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi
tak ada penghalang dari Allah. Menurut Nabi, semua amal soleh itu adalah nurun minallah, cahaya dari Allah. Demikian Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Ibu Bapak muliakan. Wabil khusus kepada guru kita, Kiai Al-Haj Andi Mujahidin. Majistir, tibalah pada akhir pertemuan kita di malam hari ini. Kami muliakan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi pencerahan bagi kita, menjadi pengingat bagi kita, menyadarkan kembali kepada kita betapa pentingnya amal saleh bagi bekal kita menghadap Allah SWT. Dan harapan kita serta doa kita semoga semua amalan yang kita lakukan menjadi amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah SWT dan menjadi bekal kita menuju akhirat menghadap Allah SWT. Untuk itu, untuk kebaikan malam hari ini, pertemuan kita, mohon kiranya guru kita, Kiai Al-Haj Andi Mujahidin, untuk menutup dengan doa, dan juga Ustaz mohon doanya untuk jamaah kita yang sedang sakit, yang sedang terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Semoga Allah segera sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kepulihannya. Tafadhal Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma. Allah ba'sa rabban nas. La shifa illa shifa'uk shifa'an la yaghadiru saqama. Rabbana ati benar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada informasi untuk pekan depan. Insya Allah kita seperti biasa di pekan keempat, hari Jumat pekan keempat, kami mengajak dan mengundang Bapak semuanya untuk hadir dalam program Khatmil Quran bulanan. Dan insya Allah ini adalah Khatmil Quran kita yang ke-32. Kiranya Bapak semuanya berikan bacaan-bacaan Al-Qur'annya, dan insya Allah kita bertemu di Jumat petang di tanggal 26 insya Allah di bulan ini untuk Khatmil Quran yang ke-32. Demikian dari kami atas nama segenap tim manajemen Yashfa mengucapkan terima kasih pada Bapak semuanya, khusus pada guru kita, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.